suku. Dari muslimnya masih mendominasi 70%. Kesini itu awalnya 2008 ya. Agak sedikit punya rasa takut juga karena kita kaum minoritas itu, siapa tahu takutnya dijahatin sama orang gitu. Gimana ya kalau orang-orang baru tuh kayak ada rasa takut gitu. Itu loh warga baru. Oh iya halo gitu kan. Hanya itu aja. Tapi untuk kenalan nama siapa tuh enggak. Kita dimanapun berada itu harus mencari lokasi yang ada sumber mata airnya. Nah, ketemu mata air yang di bawah pura ini, kita membuat sebuah tempat sembahyang di sana. Kalau di luar itu isunya udah ngeri sebenarnya saya dengar, karena ada yang memberikan informasi bahwa Kampung Bali akan diserang, pura akan dibongkar. Nah, jadi kalau melihat dari sebentar ya video tentang kasus yang ada di daerah Tambora yang konteksnya di daerah Bali, dalam peradaban terjadi perbedaan pendapat dalam konteks budaya dan agama gitu ya. Jadi dalam segmen sekarang ini kita akan melihat ya bagaimana pengaruh budaya terhadap pembentukan masyarakat di Indonesia gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat secara cepat bahwa ya bisa dikatakan pengaruh budaya itu sangat penting ya, berperan penting dalam pembentukan masyarakat di Indonesia. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina memiliki karakteristik budaya yang berbeda dan ciri khas juga mereka gitu. Nah, tapi dengan adanya keragaman budaya ini ternyata konteks Indonesia ya menjadi menarik untuk dipahami antar peneliti, akademisi ataupun masyarakat sipil lainnya, di mana interaksi antara budaya dan masyarakat itu terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, tentu konteks yang terjadi adalah bagaimana struktur budaya yang mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat Banjar itu diantaranya Indonesia itu diantaranya tentang sosial, norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya kulturnya seperti ini ya, dimana ada namanya aspek budaya berhubungan dengan struktur sosial, maka di tengahnya ada yang namanya norma dan nilai masyarakat gitu ya. Jadi struktur sosial itu menentukan pada akhirnya bagaimana sistem atau norma yang ada di masyarakat itu sendiri ya. Nah, bagaimana dengan keragaman budaya di Indonesia gitu ya. Kita mengetahui bahwa di Indonesia itu memiliki ribuan pulau dan ratusan suku bangsa ya, masing-masing dengan tradisi dan budayanya sendiri. Sehingga kalau kita melihat bagaimana mosaik muslim, non muslim atau Hindu atau budaya yang lainnya itu memiliki keunikan dalam berkehidupan dan berbangsa ya, dari sistem kepercayaannya, dari segi bahasanya, tata cara kehidupannya, dan ya bisa dikatakan masyarakat itu memiliki ciri dan identitas dia masing-masing gitu ya, dan sifatnya beragam gitu, dimana sistem kepercayaan Indonesia itu tidak terlepas dari satu sistem kepercayaan ya kita paham di Indonesia memiliki kepercayaan spiritual yang berbeda-beda yang tentu itu yang mengaruhi nilai yang ada di masyarakat ya. Yang kedua adalah segi bahasa ya. Kita juga sepakat di Indonesia memiliki banyak sekali bahasa, budaya dan sebagainya yang mendorong komunikasi identitas masyarakat itu sendiri. Di Indonesia kayak di Banjar memiliki bahasa Banjar, bahasa Jawa misalnya, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bali dan sebagainya. Tapi keragaman itu tidak memutuskan tali silaturahim kita untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat secara umum gitu, secara sosial. Dan yang ketiga ada namanya kelompok etnis ya. Kita juga sepakat di Indonesia memiliki etnis yang berkontribusi dalam keberagaman di Indonesia. Dan terakhir, kebiasaan dan praktek unik yang membentuk norma sosial. Ini namanya tradisi-tradisi ya.
Nah, sehingga apakah tradisi kita itu dipengaruhi oleh Barat atau Timur atau Arab atau Majapahit atau sejenisnya, Allah alam, tidak ada yang tahu kita ya. Kecuali kalau kita ingin melihat telaah lebih detail tentang sejarah Indonesia. Nanti akan kawan-kawan melihat apakah dipengaruhi oleh animisme, dinamisme atau yang sejenisnya dalam kepercayaan di Indonesia, Banjar atau sejenisnya, atau bagaimana. Nah, itu juga menjadikan sebagai penelitian tersendiri dalam bentuk sejarah gitu ya. Nah, apa yang membentuk nilai norma dan sosial ya? Konteks kita di Indonesia, gotong royong dari berbagai macam budaya lokal itu sangat kentara di Indonesia. Tapi ya itu akan tergerus dengan adanya yang namanya digitalisasi lah sekarang kita sebutkan saja ya. Sehingga konteks gotong royong itu sudah mulai hilang gitu. Ngobrol hanya via WA group di masyarakat di komplek itu udah cukup gitu ya. Padahal kalau kita pahami pelan-pelan nggak ketemu lagi akhirnya gitu ya nggak ketemu lagi gitu ya. Tujuannya apa ya, konsep ini mendorong individu untuk saling membantu dan bekerja sama yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara anggota masyarakat gitu ya. Jadi itu yang paling penting ya. Nah, apa yang memunculkan dalam nilai budaya yang membentuk masyarakat Indonesia ya, pertama ada pengaruh budaya. Jadi si A ini punya kegiatan di Banjar, kemudian dia datang ke sini, kemudian dia mengerti dengan budaya-budaya di sini, maka dia akan memahaminya. Kemudian jika dia sebarkan atau dia pulang atau dia balik kemana, dia akan memahami, oh ternyata seperti ini budaya Banjar gitu ya. Jadi ada pengaruh budaya, ada pengaruh nilai sosial, ada norma, dan ada solidaritas agama. Jadi ada 4 komponen dalam budaya itu memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan masyarakat Indonesia. Pertama ya tadi, karena ada budayanya, ada nilai sosial, norma, dan solidaritas sosial. Ini harapannya bahwa jangan sampai kita kehilangan identitas kita sebagai masyarakat yang suka bergotong royong, yang suka mempertahankan dengan norma sosial dan solidaritas sosial juga. Ya. Nah, bagaimana dengan pengaruh agama gitu ya? Jadi ada yang berasumsi bagaimana dengan agama? Ya, coba kita lihat tadi kasusnya. Ini dulunya tempat sembahyang atau bahasa Balinya itu tempat pemelastian. Mau tidak mau kita daripada ribut ya cari jalan baiknya aja. Tempat yang sudah kita dirikan itu ya kita bongkar sendiri, bukan mereka yang bongkar tapi kita. Sebelum ada sekolah kepemimpinan itu biasanya ya kita yang Hindu ke Hindu, yang Muslim ke Muslim. Dari awalnya kita itu tidak tahu berinteraksi dengan warga, dengan masyarakat, teman-teman Muslim, Kristen dan lainnya. Semenjak ada sekolah kepemimpinan ini, kita tuh mulai terbuka sekarang untuk pelatihan kader damainya juga, untuk mediasi pencegahan konflik. Baru kita tahu adatnya orang Bima itu seperti ini. Baru saya tahu yang namanya rimpu, gambus dan lain sebagainya kan. Taunya baru di sini sekarang. Buka puasa bersama dengan berbagai macam agama gitu ya, nggak pernah. Kemarin kan sempet tawa lepas, pecah, nggak ada beban, nggak ada rasa canggung lagi, plong banget. Itu baru pertama, walaupun spontan, asik banget. Ya, pada akhirnya kita pahami ternyata yang paling gampang itu adalah inklusi dalam berbagai konteks kepemimpinan gitu ya. Jadi 3 peran pemuka adat, pemuka masyarakat dalam mempertahankan bagaimana konteks budaya, sosial, dan norma agama itu bisa berjalan dengan baik di satu daerah gitu ya. Nah, meskipun kita katakan mayoritas penduduknya beragama Islam serta adanya agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan praktek keagamaan lainnya, tentu ini mempengaruhi cara hidup masyarakat gitu. Ya, ritual, perayaan, norma yang berkaitan itu juga mempengaruhi. Jadi ketika kita bahas minggu kemarin, bagaimana dengan ritual-ritual yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tidak bisa kita jadikan sebagai acuan gitu. Ya, yang dijadikan acuan itu adalah bagaimana interaksi sosial dalam memahami perbedaan dalam perayaan atau pengaruh keagamaan di kehidupan masyarakat gitu ya. Nah, sehingga yang bisa saya gambarkan interaksi agama dan budaya di Indonesia itu sepertinya gini gambarnya. Ada agama
ada budaya. Jadi ini agama sebelah kiri, kemudian ada budaya di sebelah kanan, dan di tengah-tengahnya adalah bagaimana interaksi agama dan budaya dapat memberikan norma dan praktik sosial yang baik gitu. Jadi kalau kita misalnya tinggal di minoritas, di sini banyak agama Hindu misalnya, maka orang-orang yang memahami budaya itu akan mempertahankan budayanya, dan mereka yang berbeda agama akan juga mempertahankan agamanya masing-masing. Tapi dalam konteks sosial tetap menjadikan agama dan praktik sosial bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kalau pian pisah nih antara agama dan sosial nih, maka ketika ada kawan-kawan yang lagi menjalankan ritual keagamaannya, maka yang beda agama cuek saja gitu. Ya, tidak membantu membersihkan jalan atau menjaga jalan jadi aman dan sebagainya gitu, cuek saja. Ya. Nah itu, tapi dalam konteks ibadah tidak boleh saling mencampuri. Ya, misalnya orang-orang Islam ikut dalam gereja, orang-orang Kristen ikut di masjid, belum tepat kayak gitu, itu berlebihan namanya ya. Nah, interaksi agama dan budaya itu hanya membantu dalam batas sosial dan batas praktiknya saja gitu ya. Nah, yang pada saat ini yang kehilangan itu esensi dari kehidupan berbudaya dan agama itu sekarang mulai hilang gitu. Dimana lebih senang dengan konteks agamanya masing-masing, kemudian menyalahkan yang beda agama karena konteksnya beda budaya gitu ya. Nah itu yang perlu kita hindari, jangan sampai interaksi agama dan budaya itu menjadi praktik yang negatif nantinya ya. Nah apa yang terjadi dengan praktek sosial dengan konteks agama tadi di kasus di Bima tadi gitu ya, bahwa ya tentu dampak globalisasi terjadi, ada yang pro dan ada yang kontra juga ya, dimana adanya adaptasi, adanya ada budaya, ada masyarakat inklusif dan juga keberagaman yang meningkat. Ini gambarnya agak sedikit terputus ya. Nah, apa yang menjadi ancamannya? Tentu hegemonisasi budaya, krisis identitas gitu, ancaman terhadap nilai-nilai tradisional gitu ya. Kita sih mempertahankan, misalnya ada di Banjar itu Batapong Tawar misalnya, mandi misalnya, atau 7 bulanan, silahkan saja konteksnya untuk mempertahankan budayanya gitu ya. Tapi tidak dicampur adukan dengan konteks keagamaan gitu ya. Nah, jika beda agama ya juga silakan, ada beberapa kegiatan-kegiatan misalnya dari agama Kristen ke Buddha, Hindu atau jenisnya gitu ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan masyarakat di Indonesia, dari keragaman etnis dan nilai-nilai sosial hingga pengaruh agama dan globalisasi. Semua faktor ini berkontribusi pada identitas masyarakat yang kompleks. Memahami pengaruh budaya ada kunci untuk menghargai. Jadi kita bisa menghargai orang lain dengan cara apa? Menghargai keunikan dan kekayaan sosial. Jadi kalau kita bisa menghargai keunikan, kita akan menjadikan itu sebagai bagian daripada gotong royong kita melalui kehidupan di masyarakat. Kita bukan, misalnya saya bukan masyarakat Banjarmasin nih, saya cuek saja dengan masyarakat Banjar, tidak bisa gitu ya. Kita jadikan itu sebagai bagian daripada masyarakat kita juga, meskipun hanya kos, di samping kanan kiri pian ada kos-kosan, beda dari sukunya, beda dari daerahnya, tetap kita melekatkan bahwa kita menghargai keunikan mereka gitu ya. Nah, tapi kalau sudah berhubungan dengan agama yang moralitas, maka itu perlu dihindari. Mohon maaf, kadang di kos berduaan gitu ya kan, antara laki-laki dan perempuan, itu kurang layak dipandang oleh masyarakat di daerah Banjarmasin misalnya ya. Nah, siapa yang bisa menegurnya? Ya kita sendiri gitu ya. Tidak mungkin orang lain yang menegur, karena sekarang itu zamannya mungkin agak susah juga menegur gitu ya kan. Kalau dulu mungkin ditegur orang biasa aja, tapi kalau sekarang mungkin agak sedikit aneh saja menegur orang lain. Tapi kita harus tetap mempertahankan budaya yang menjaga moralitas di keagamaan di kota atau di desa tempat kita tinggal gitu ya. Nah, karena ada pengaruh budaya tadi, maka pada akhirnya saya simpulkan bahwa dampak globalisasi tentang keberagaman itu mengilustrasikan efek terhubungan global terhadap budaya lokal gitu ya. Etnis juga memiliki banyaknya kelompok etnis yang berkontribusi sehingga kita kaya sekali dengan budaya keagamaan di Indonesia gitu ya. Ya tentu ada yang namanya pengaruh agama, menekankan peran agama dalam pembentukan keyakinan dan nilai sosial gitu ya. Demikian ya kuliah kita IAD dan Budaya Sosial pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penjelasannya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan dalam bentuk evaluasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya.